وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Insyaallah surat An-Naba tafsir juz amma kali ini ayat 31 insyaallah sampai ayat 40. Kita baca dulu ayat-ayatnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Qala Allah Ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ada mafaza. Mafaza yaitu suatu kemenangan. Suatu kemenangan yang nanti akan ditafsirkan apakah kemenangan itu atau seperti apakah di antara bentuk kemenangan itu akan ditafsirkan setelahnya. Kita lihat tafsirnya. Qala al-mufassirun untuk ayat 31, inna lil muttaqina rabbahum. Inna lil muttaqina rabbahum bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi makana fawzin yafuzuna fihi bimatlubihim wa huwal jannah. Ya. Innal lil muttaqin di sini. Apa namanya? Bisa. Innal lil muttaqin sesungguhnya bagi Waalaikumsalam. Bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa? Kepada Rabb mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Dengan cara apa bertakwanya? Dengan cara imtithal al-awamir. Dengan cara imtithal al-awamir yaitu dengan cara yang belajar usul fikih itu pernah dengar imtithal. Masih ingat ya? Pak Abu Nurah. Imtithal Pak Abu Nurah.
melakukan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan. Dengan ada niatan untuk imtithal, yaitu melakukannya sesuai dengan apa yang memang diperintahkan dan meninggalkan sesuai dengan apa yang dilarang. Imtithal di sini melakukan sesuai apa yang diperintahkan. Imtithalul awamir. Bertakwa itu dengan dua cara. Imma imtithalul awamir, imma ijtinabun nawahi. Ya. Berarti kalau misalnya kita ditanya, apa itu bertakwa? Bertakwa adalah imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi. Itu definisi takwa yang paling menyeluruh insyaallah. Cukup itu, ya. Yaitu itulah takwa. Jadi takwa itu apa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mudah ya insyaallah ya. Ijtinabun nawahi artinya apa? Di sini ijtinab artinya menjauhi. Bukan sekedar tidak melakukan, tapi menjauhi. Berarti belum sampai dalam melakukan itu sudah menjauhinya. Ijtinabun nawahi, ya. Waalaikumsalam. Nah, bagi mereka ini akan mendapatkan makan fauzin. Makan yaitu tempat kemenangan. Yafuzuna fihi, yang mereka menang di dalamnya. Merayakan kemenangan di dalamnya bimatlubihim, dengan apa yang termintakan oleh mereka. Yafuzun ayat 31, Pak. Yafuzuna fihi bimatlubihim. Wa huwal jannah, dan itu adalah surga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang merupakan kemenangan di dalam surga. Ayat ke-32, hadaiq wa a'naba. Hadaiq jama' dari hadiqah. Artinya adalah taman. Berarti taman-taman. Taman-taman, dan juga bagian dari taman itu ada yang disebut a'nab. Apa itu a'nab? A'nab adalah buah anggur. A'nab adalah buah anggur. Jama' dari inab. Jadi inab ini menunjukkan bahwasanya di surga itu akan ada buah-buahan yang namanya mirip dengan buah-buahan di dunia, dan bentuknya pun ada kemiripan, tetapi rasanya luar biasa bedanya, yang tidak pernah bisa dikiaskan dengan apa yang dirasakan di dunia. 32, basatin, itu jama' dari bustan, wa a'nab, sama dengan a'nab. 33, wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib jama' dari ka'ibah. Kawa'ib jama' dari ka'ibah. Dan atrab lupa jama' dari apa, tetapi maknanya tahu insyaallah nanti kita bahas. Kawa'ib ka'ibah. Baik. Ka'ibah itu adalah maksudnya, kalau misalnya kita tahu Ka'ab itu benar-benar dia bentuknya itu bulat bagus. Yang dimaksud di sini adalah para bidadari, gadis-gadis yang memiliki buah dada yang masih kencang sebagaimana perawan. Itu ka'ibah. Ya. Kawa'ib jama' dari itu semua. Berarti orang-orang bertakwa akan mendapatkan kawa'ib, dan para kawa'ib tersebut mereka itu atraba. Jadi kawa'ib kalau misalnya ditafsirkan di sini apa? Jawari. Jawari jama' dari jariyah. Jariyah adalah gadis-gadis muda. Bidadari. Ya. Memang jariyah itu bisa dimaknai sebagai budak perempuan kalau di dunia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah. Dan jariyah ini adalah budak perempuan yang muda. Dan ini jawari berarti para gadis-gadis. Yang mana gadis-gadis tersebut mustawiyatus sin. Nah, itu mustawiyatus sin adalah tafsiran untuk atroba. Jadi atroba adalah mustawiyatus sin. Mustawiyatus sin maknanya adalah
umur muda gitu umurnya. Mustawiyat muda umurnya. Jadi umurnya muda dan akan selalu muda. Ya sebagaimana orang-orang di surga nanti, para orang bertakwa, dan semoga Allah jadikan kita di dalamnya, itu mereka semua dan kita semua insyaallah taala itu tidak akan tua. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang nenek-nenek, apakah ada saya nanti di surga? Lalu jawaban Rasul, nggak ada nenek-nenek di surga. Kan sedih. Ya difahami oleh nenek-nenek itu bahwasanya orang seperti ini nggak bakal masuk surga, nggak ada di surga. Tapi maksudnya Rasulullah SAW kemudian dipanggil, maksudnya adalah bukan berarti kamu anti nggak ada di surga, bukan. Tetapi di surga itu tidak ada ketuaan. Jadi yang udah tua di dunia Allah akan jadikan muda lagi. Alhamdulillah. Taib wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ka'as itu artinya semacam piala. Ya, ka'as bisa artinya piala. Makanya piala dunia itu ka'sul alam. Iya, ka'as piala. Dan piala itu kan bentuknya adalah gelas. Namun bedanya piala dengan gelas biasa adalah ya piala itu dengan adanya glamoritas dengannya gitu. Ya piala itu sebenarnya gelas aslinya untuk diminum dan sebenarnya gitu aslinya. Itu ka'as. Ya, gelas-gelas yang berupa piala yang benar-benar berharga. Itu ka'as. Dihaqa. Nah, dihaqa ditafsirkan di sini khamrun mal'a, yaitu penuh dengan khamr. Jadi dihaq maknanya adalah penuh. Dihaq maknanya penuh, maksudnya penuh di sini penuh dengan khamr. Jadi khamr di surga itu ada. Ya, mal'a artinya penuh. Khamr itu ada di surga, dan di surga khamr itu adalah rewardnya, balasan. Ya. Kalau di dunia khamr itu haram. Ya, makanya kata Rasul, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram di dunia. Adapun di akhirat falyatafaddal, gitu, semuanya boleh. Alhamdulillah. 34 itu tadi wa ka'san dihaqa. Kemudian 35, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. La yasma'un, mereka para muttaqin nanti di surga tidak mendengarkan fiha. So di sini di sini kembali ke mana? Jannah, ya. Jannah. Tetapi tidak disebutkan nih. Ya kan? Jannah tidak disebutkan. Masya Allah. Fadol, ayo Syekhul Islam, ayo. Masuk. La yasma'una fil jannah, mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu apa? Dua hal tidak terdengar dalam surga. Pertama lagu, kedua kidzab. Lagu itu maknanya adalah kalaman batilah. Ya, sebagaimana ditafsir, lagu artinya adalah kalaman batilah, yaitu kalam yang batil. Nah, kemudian kidzab, kidzab, dusta. Jadi lagu itu ditafsirkan di sini kalaman batil, yang kalau lagu kita tahu adalah sesuatu yang melenakan dan sia-sia, itu lagu. Oleh karena itu di Indonesia dikenal lagu. Asal dari lafal lagu, dari bahasa Arab lagu. Ya, maknanya sia-sia. Asalnya begitu. Ya. Lagwa wala kidzaba wala yasma'una kadziba. Yaitu mereka tidak mendengar adanya kadzib, kebohongan. Dan semua itu dari hadaiq, dari a'nab, kawaib atroba, ka'as dihaq, kemudian tidak mendengar. Dia namanya mendengar lagu, itu sebenarnya perkataan sia-sia kalau di dunia, ya. Di dunia itu perkataan sia-sia banyak. Waalaikumsalam. Dan perkataan sia-sia di dunia itu malah kita nikmati seringkali. Kizab, perkataan dusta juga bahkan. Nah, tapi di surga itu tidak ada. Tidak ada semua itu. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan jazaa'am mir rabbika. Tuh Hasan di sini, Mas. Hasan tuh di sini, terus Bapak Hasan di sini, Pak. Situ sempit enggak? Enggak apa-apa. Iya, oke. Jazaa'am mir rabbika 'ata'an hisaba. Masalahnya sini masih kosong banget.
jazaa'an min rabbik, yaitu sebagai jaza, sebagai balasan dari Rabbmu, sebagai balasan dari Rabbmu, dan sebagai ata, pemberian dan hisab. Ya, sebagai jaza, ata dan hisab. Dan ata'an hisaba maknanya adalah ata artinya pemberian. Jadi seorang namanya ata artinya suatu pemberian, gift. Hisaba di sini maknanya adalah banyak. Ya, hisaba artinya banyak. Sebenarnya hisab artinya hitungan. Maksudnya di sini banyak. Ya. Makanya ilmu matematika bisa dimaknai hisab, hisabiyah atau riyadiyat. Ya. 36 kullu dzalika mimma manahahumullahu minnatan wa 'ata'an minhu kafiyan. Semua itu mimma manahahumullahu minnatan. Mimma, min dan ma. Min di sini min tab'idiyah. Min di sini min tab'idiyah yang maknanya adalah sebagian. Ketika dikatakan sebagian berarti belum semuanya, gitu kan? Kullu dzalika min ba'di ma manahahumullah, gitu. Maksudnya min ma di sini min ba'di ma manahahumullah, dari sebagian dari apa yang Allah manaha. Manaha artinya apa manaha? Apa ada yang tahu arti manaha? Apa arti manaha? Di Sulawesi ada stadion namanya Manahan. Ada yang tahu artinya? Menahan. Tapi Padang ghairu mu'tabar. Di sini manaha di sini artinya pemberian. Ya. Misalnya ada minhah di Rosiyah, itu beasiswa artinya. Minhah di Rosiyah artinya beasiswa. Pemberian. Apa yang Allah itu semua baru sebagian dari apa yang Allah berikan. Minnatan, minnah artinya pemberian juga, karunia. Minnah, ada kitab namanya Tamamul Minnah, kesempurnaan pemberian. Iya. Baik, semua itu sebagian dari pemberian yang Allah berikan, wa ata'an minhu, dan pemberian darinya yang kafiyah, yang mencukupi. Sehingga di surga nanti tidak ada ketidakpuasan, enggak ada. Semua orang itu senang, puas, saling berkunjung, saling bertanya, saling sapa, enak semuanya. Tidak ada ketidakpuasan, sehingga tidak ada iri. Kalau misalnya antum kafling rumahnya lebih banyak daripada ana, karena sholatnya antum insyaallah lebih bagus mungkin, maka nanti pas di surga enggak, kita pas ana bilang kok punya antum kaflingannya lebih banyak rumahnya, kemudian ana iri, kemudian anda bikin status hasut-hasutan, enggak ada kayak gitu. Semua dari kita itu insyaallah benar-benar ya dekat dan saling sapa satu sama lain dengan hati yang terbebas dari penyakit. Juga tidak ada penyakit di surga nanti. Bahkan jangankan penyakit, ingus, idal, jigong, upil, keconge, itu enggak ada sama sekali. Keringet, daki, ya sampai kencing, buang air besar, itu enggak ada. Makan itu enggak bakal sampai kita kekenyangan terus habis itu ke kamar mandi. Enggak ada kamar mandi sana, enggak ada. Kegiatannya di surga apa ya? Hah? Kita kegiatannya di surga apa ya? Kegiatannya pokoknya enak, udah gitu aja. Senang-senang ya. Makanya kata Allah, fakihina bima atahumullah, bima atahum rabbuhum. Fakihin artinya tuh enak-enakan, penak-penakan itu. Enggak bosan juga. Kok enak-enakan di dunia itu bosan. Iya, malah kayaknya enggak seru hidup. Tapi di sana enak, seru pula. Iya. Alhamdulillah. Makanya kita benar-benar ini mudah-mudahan di antara ini kan kita belajar untuk mengetahui bagaimana surga. Ya, mudah-mudahan dengan belajarnya kita ini salah satu yang bisa membuat kita masuk surga insyaallah, amin ya. Oke. Dan juga Al-Qur'an kan bisa dengannya syafaat itu kita dapat syafaat.
Di antara kita belajar tafsir juga ya. 37 sekarang. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Oh, sorry. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Baik. Tadi kita lihat ayat 36 itu ada jar majrur mir rabbika ya. Nah, kemudian ada badal untuk mir rabbika yaitu rabbis samawati wal ard gitu ya. Makanya kan badal tabi', makanya dia mengikuti i'rab dari mir rabbika. Maka rabbis siapakah rabbika itu? Jaza mir rabbika, siapa rabbmu itu? Adalah mereka, dia adalah rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan kemudian juga disifati ar-rahman. Oke, ar-rahmani di sini. Baik. Dialah Rabb langit-langit dan Rabb bumi dan Rabb apa yang di antara langit dan bumi. Bainahuma ini bainas samawati wal ard. Bainas samawati wal ard. Ya. Dan dia disifati Ar-Rahman. Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna, mereka tidak memiliki darinya khitab, pembicara. Maksudnya mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Maksudnya di sini apa? Mereka di sini semua makhluk nanti ya tidak berani memulai perbincangan dengan dirinya. Gitu ya. Tidak berani ya. Nah, makanya di ayat 37 ya Rabbus samawati wal ardi wa rabbu ma bainahuma. Kita udah paham maknanya. Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmanud dunya wal akhirah. Rahman itu nama Allah Ta'ala untuk dunia dan juga akhirat, untuk muslim dan juga kafir. Tetapi Rahim ada, kalau misalnya nih Rahman, di antara ulama menafsirkan Rahman dan Rahim itu dengan penafsiran begini. Rahman itu lebih umum, Rahmanud dunya dan akhirah. Adapun Rahim khusus, Rahimul akhirah. Itu satu tafsiran untuk Rahman dan Rahim. Dan tafsiran lain Rahman dan Rahim, Rahman itu untuk kafir dan muslim. Adapun Rahim itu hanya untuk muslim saja. Aja dua tafsiran itu. Ya, tidak disalahkan satu sama lainnya, enggak. Ya, insyaallah dua-duanya mu'tabar tafsirannya. Tapi di sini Rahmanud dunya wal akhirah. Itulah dialah Ar-Rahman. La yamliku jami'u man fil ardi awis sama'i an yas'aluhu illa idza udhina lahum. La yamliku, tidak memiliki. Siapa? Semuanya tidak memiliki. Jami'u man fil ardi awis sama'. Semua, ini berarti umum tanpa ada kecualian. Ya. Belum ada kecualian, ya, belum ada kecualian. Umum semua nih. Jami' semua orang, man di sini kan berarti yang berakal, yang bisa bicara dengan akalnya. Jami'u man, semua yang fil ardi, yang dulu tinggal di bumi, awis sama, berarti yang tinggal di langit. Siapa? Wallahu alam, malaikat atau siapa? An yas'aluhu, tidak ada yang mau mulai untuk bertanya kepada Allah nanti. Illa kecuali idza udzina lahum, jika diizinkan buat mereka, atau bisa illa idza adzina lahum, yaitu adzinallahu lahum, kecuali jika Allah mengizinkan mereka. Makanya nanti di akhirat Allah Ta'ala akan bertanya. Makanya ada Maliki Yaumiddin, disebut Maliki Yaumiddin karena di akhirat nanti tidak ada lagi malik yang berstatus malik kecuali Allah Ta'ala. Raja dunia itu statusnya sebagai orang yang akan dihisab.
Jadi Allah Ta'ala nanti akan bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Maka para makhluk akan menjawab, lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah, Maha Esa dan Maha menguasai segalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udah puas belum nih? Belum puas. Belum puas. Lanjutkan. Iya, lanjutkan. Lanjutkan. Iya. Tanggung ya. Tanggung jam 9. Baik, enggak, masih jam 8:30. Tapi tahan-tahanin aja, insyaallah ini mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma, semua itu terjadi nanti di hari. Ini yauma ini menunjukkan dzaraf. Terjadi di hari itu, makanya dia mansub. Yauma, pada hari itu, yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ruh dan malaikat. Ya. Jadi pendapat para ulama tentang ruh di sini beragam. Sebagian ulama mengatakan ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril. Ya. Dan malaikat itu sisanya dari para malaikat. Jadi malaikat Jibril dikhususkan dengan lafal ar-ruh. Maka dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi banyak dari ulama mengatakan ar-ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam. Dan malaikat soffa, ya, mereka ya, soffa di sini hal untuk ini bagaimana mereka berdiri. Kan di sini yaqum, berdiri. Ruh yaitu Jibril alaihissalam dan para malaikat semua berdiri dengan sof. Sof itu artinya apa sof di sini? Berbaris, ya. Dengan rapih. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. La yatakallamun, mereka pun tidak berkata-kata kecuali man adzina lahur rahman, kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Sang Rahman. Ya. Jadi wa qala shawaba, dan dia mengucapkan sesuatu yang shawab. Shawab artinya apa shawab? Benar. Sesuatu yang benar. Jadi nanti di hari akhir tidak akan ada kedustaan. Dan bisa saja dimaknai shawab di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, bisa dimaknai bahwasanya di akhirat nanti tidak ada kedustaan. Maksudnya segala sesuatu terdokumentasikan, terketahui dengan benar. Atau bisa dimaknai shawab di sini adalah la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan begitu, di antaranya Abu Shalih dan Ikrimah. Kita baca tafsirnya 38. Yauma yaqumu Jibril wal malaikatu mustaffin. Yaitu bisa dipahami hari itu Jibril dan para malaikat mereka berdiri bersaf. La yatakallamuna bisyafa'atin li ahadin. Mereka tidak ada yang berkata-kata perihal apa? Syafaat untuk siapapun. Illa man adzina lahu ar-rahmanu an yashfa'. Kecuali bagi yang Allah izinkan baginya untuk memberi syafaat, ya, dengan izin Allah. Siapa yang akan memberikan syafaat nanti? Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah, dengan syarat izin Allah dan ridhonya Allah terhadap itu. Jadi enggak sembarangan. Wa qala sadadan wa shawaba, dan dia berkata sadad artinya tepat dan shawab benar. Baik, kemudian dzalikal yaumul haqq, hari itu adalah hari kebenaran.
Maksudnya di sini al-haq artinya adalah yang pasti terjadi. Al-haq maknanya di sini adalah yang pasti terjadi. Itu makna dari al-haq. Itu maksudnya nama. Makanya di antara nama hari kiamat selain al-haq adalah al-haqqah. Al-haqqah maknanya al-haqqah, tapi maknanya adalah yang hak terjadi, pasti terjadi, benar terjadi. Ya, makanya disebut hak, benar terjadi pasti. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang mau, ya, syaa'a ya sya'u. Barang siapa yang mau ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka dia akan ittakhadha, menempuh kepada Rabbnya. Apa yang ditempuh? Ma'aba. Pernah dengar ma'aba? Iya. Nah, tempat kembali. Berarti menempuh jalan kembali kepada Allah. Kalau di dunia menempuhnya gimana? Segala sesuatunya ditawakalkan kepada Allah, dikembalikan urusan kepada Allah. Itu namanya ittakhadha ila rabbih ma'aba di dunia. Ikhlas benar-benar. Baik. Dzalikal mawsufu lakum huwal yaumul haqqul ladzi la raiba annahu waqi'. Dzalikal mawsuf, hal yang disifati itu, ya, untuk kalian, huwal yaumul haqq, itu adalah hari yang pasti terjadi. Hari yang pasti terjadi. Hak pasti terjadi. Alladzi la raiba annahu waqi', yang tiada keraguan bahwasanya dia akan waqi', real, terjadi. Ya, jadi kafir maupun muslimnya semua itu sebenarnya sepakat bahwasanya yang seperti ini akan terjadi kelak. Tetapi masalahnya, maksudnya sepakat, orang-orang kafir mungkin ada yang mengingkari, tetapi hati mereka itu setuju sebenarnya. Siapapun itu. Faman sya'an najata fi, barang siapa yang syaa, menginginkan najat, ini dia nih. Apa najat? Kesuksesan, keselamatan. Ya. Lolos gitu. Karena enggak semua orang, bahkan mayoritas tidak lolos nanti di situ. Siapa yang mau lolos di dalamnya dari apa? Adzabillah, na'udzubillah. Dari azab Allah. Maka gimana caranya? Falyattakhidh sabilan ila dzalika, dengan cara apa? Al-a'mal as-salihah allati turdi rabbah. Ini kunci ya. Kunci kehidupan kita nih. Kalau mau lulus nanti dari azab Allah, lolos, itu cuman dengan cara menempuh suatu jalan menuju kepada Allah, kepada kelulusan itu dengan cara apa? Beramal soleh yang menjadikan Rabb kita Allah Ta'ala ridho. Malah masuk antum, aduh Masya Allah. Malah semut datang, kepik datang. Bismillah, mudah-mudahan lengkap udah. Bismillah, makhluk Allah nih. Ini udah mau ngaji juga guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, nah, dilurusin aja, dilurusin. Pak Abu Naura bisa majuan mungkin, biar cukup, biar enakan, biar yang mau selonjoran. Kalau ini sempit-sempitan tapi berkah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi udah ayat ke-40 sekarang terakhir. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Wallahu musta'an. Ini ayat ini. Ini ayat ini klimaks dari An-Naba semuanya nih.
Ya, kalau antum perhatikan nih ayat ini tuh sering-sering antum tadabbur ini. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan buat kalian suatu azab yang dekat. Qarib, dekat nih, enggak lama lagi nih datang. Azab naudzubillah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ini, ulangi lagi gimana? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ini. Ingetin lagi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu nanti al-mar' semua jenis manusia dan juga jin, semua yang Allah Ta'ala berikan akal padanya akan melihat yanzur. Apa yang dilihat? Ma qaddamat yadah. Apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Ya, apa yang kita perbuat? Apa yang sudah kita perbuat? Ya kan? Kezaliman, ya. Kezaliman demi kezaliman yang kita perbuat, yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, akan dilihat nanti. Dan tidak hanya dia melihat, melainkan semua makhluk Allah Ta'ala akan melihatnya. Wa na'udzubillah, akan dipermalukan. Jadi sering-sering tadabbur ini kalimat ini, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah ini. Kita udah ngapain aja selama ini gitu loh. Apa yang telah kita lakukan dengan tangan kita, bukan hanya dengan tangan sebenarnya. Yadah ini memang karena tangan, mayoritas perbuatan dengan tangan, tetapi apapun yang kita lakukan dari kezaliman, bahkan pandangan mata pun bisa menzalimi orang, maka dihisab dan akan melihat nanti akibatnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini. Dan yang kafir dari jin dan manusia bakal berkata apa? Aduhai seandainya saya dulu, apa turab itu? Tanah tok gitu loh. Andai saya dulu itu bukan makhluk yang bisa berpikir, andai saya tanah yang tidak akan diperhitungkan gerakan-gerakan saya. Nah, ini serem juga ini. Kalau misalnya kita baca di surat Al-Kahfi ayat berapa ya? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat berapa itu? Ada yang tahu enggak? Masalah ayat berapanya ini yang ayat berapanya ini yang saya sendiri belum ini. Gimana? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Penyesalan orang-orang kafir. Akhirnya wala yadhlimu rabbuka ahada. Enggak mungkin hilang kan ayatnya kan? Ya, itulah dia Pak. Andai Anda tahu, tentu Anda nggak minta bantuan. Itulah kalau misalnya kita banyak dosa ini, lupanya banyak. Bahkan kalaupun kita banyak pahala, tetap kita banyak lupa. Al-muhim di sini ada beberapa peringatan dari surat Al-Kahfi ini. Ayat berapa? 49. Nah, lu lihat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan ditaruh kitab kita nih, kitab catatan kita nih. Maka kamu bakal ngelihat orang-orang jahat, mujrimin. Orang-orang jahat, orang kafir. Musfikin artinya ketakutan. Gigil mereka itu. Ketakutan terhadap apa yang ada di dalam mana? Fihi ini kembali ke mana? Kembali ke Alkitab. Akan ketakutan melihat apa yang di kitab tersebut. Wa yaquluna, dan mereka yang berkata, ya wailatana, aduhai seandainya kami, duhai ini kitab ini nih, kitab catatan ini nih, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang luput, kecil kek besar kek, kecuali ada hitungannya di kitab itu, jelas tercatat, semua kezaliman tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan kemudian mereka orang-orang kafir ini akan menemukan apa yang telah mereka perbuat
itu hadir nanti di akhirat. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan juga apa? Tidak, Allah Ta'ala tidak menzalimi siapapun. Itu kemudian berasal dari apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala pernah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua para malaikat bersujud dengan izin Allah, karena taat kepada Allah, kecuali satu yang namanya iblis dari kalangan jin. Dan fafasaqa an amri rabbi, fasik terhadap perintah Rabbnya. Na'udzubillah. Ini kita ya, kuncinya juga di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Itu kalau pengen lolos. Siapa yang mengharap bertemu dengan Rabbnya, lolos dari azab Allah, maka hendaklah beramal soleh dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepadanya sedikit pun. Ya. Di antara caranya gimana? Ada kuncinya dalam surat Al-Kahfi juga. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini penting nih semua ini. Itu apa? Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yaitu orang-orang yang berdoa, yang beribadah, di antaranya menuntut ilmu. Bil ghadati wal 'ashyi, siang malam, dan itu semua yang berdoa, beribadah, menuntut ilmu, yuriduna wajah, itu ingin apa? Ingin wajah Allah Ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu kemudian memelengkan gitu, meleng bahasa Betawinya itu meleng. Apa? Memalingkan ya bahasa kita ya, meleng gitu kan. Kemana gitu apa malah belok. Jangan melengkan mata kamu dari mereka sehingga kamu menginginkan zinatul hayati dunya, yaitu perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan taati orang yang telah kami jadikan kolbunya itu ghafil lalai terhadap zikir, ingat kepada kami, dan mengikuti hawa nafsunya, dan perkaranya itu sia-sia, hancur, bodoh, dan seterusnya. Itu kuncinya ya. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. 40 tafsirannya, inna hadzarnakum ayuhan nas, manusia. Sebenarnya juga termasuk jin ya. Sesungguhnya kami telah memberi peringatan kepada kalian. Dan kajian ini peringatan juga nih, kepada kalian semua wahai manusia dan juga jin. Azaban qariba, suatu azab yang enggak lama lagi ya. Syufi, azab qariban, azab yang dekat nih, enggak lama lagi. Yahsul, akan terjadi, akan happening nih bentar lagi nih. Tapi kita enggak tahu kapan. Ya. Sebagaimana kita nggak tahu kita mati kapan. Kalaupun mati nanti malam misalnya, malam ini misalnya, azaban qariba kita nggak tahu itu. Na'udzubillah. Maka kita minta sama Allah husnul khatimah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddama man min 'amalihi fid dunya. Di hari nanti orang ya semuanya akan melihat apa yang telah dia lakukan dari amalnya di dunia. Wa yaqulul kafir, kemudian yang kafir dari jin dan manusia, mutamanniyan al-khalasa minal azab. Mutamanniyan artinya apa? Berangan-angan selamat, selesai dari azab. Apa? Lolos dari azab. Ya laitani, aduhai aku, seandainya dulu sirtu turaba, atau seandainya saya sekarang lah jadi turab aja lah, nggak apa-apa. Mithul hayawanat, sebagaimana hewan. Hewan nanti akan ada hukum qisas terhadap hewan. Tapi kan setelah hukum qisas, mereka enggak disurgakan, enggak dinerakakan, tapi kembali menjadi turab. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih atau hasan. Hewan itu indama yuqalu laha yaumal qiyamah, ketika
dituturkan kepada hewan pada hari kiamat, kuni turabah, jadilah kamu turab. Tapi sayangnya ini manusia atau jin enggak bisa jadi turab, melainkan sudah harus menerima konsekuensi dari amalannya di dunia. Ya, wa na'udzubillah. Ini sering baca ayat-ayat ini. Ya, insyaallah ayat ini berbekas banget. Ya, ingatkan banyak-banyak orang, keluarga tentang terutama ending ayatnya ini. Endingnya ini cerminkan ke diri kita. Ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu ulang berkali apa yang udah kita lakukan selama ini. Ya, kita akan melihat nanti. Makanya dalam surat innaka kadihun al-insyiqaq ayat ke-6, ya ayyuhal insan, masuk juga jin. Innaka kadihun, sesungguhnya kamu tuh udah kesel gitu, udah capek, letih beramal menuju Rabbmu, suatu keletihan keamalan, famulaqihi, kamu akan bertemu dengan amalanmu nanti. Kalau amalan yang buruk akan ketemu, amalan yang baik akan ketemu, insyaallah. Ya. Sekalipun yang udah ditobat. Enggak, kalau udah tobat ya enggak. Amalan yang baiknya aja insyaallah. Ya. Gimana? Antum kerasa? Hah? Nasihatin itu dukunnya. Nasihatin jinnya itu. Ya. Enggak apa-apa nih teman-teman majlis semua insyaallah baik-baik semua, enggak bakal menzalimi sama lain. Kerasa itu dukunnya? Dengar kan? Nangis, udah bilang ke dia, udah syahadat aja. Enggak usah macam-macam lagi. Jangan zalimi keluarga orang, kemudian niat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nasihatin terus, antum ingetin terus itu dukun itu. Dan juga jinnya ingetin terus. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, termasuk jinnya itu, Aminah itu, ya. Insyaallah mudah-mudahan endingnya baik insyaallah untuk antum dan juga keluarga antum dan juga untuk dukun itu. Insyaallah, Allahumma amin. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian Al-Irsyad. Kemalaman gak nih? Malam yang panjang. Begadang dong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.